Laksanakan sebuah momentum kegiatan besar, yaitu menindaklanjuti peninjauan kembali Muldoko CS. Karena itu tentu secara nasional hari ini tanggal 3 April 2022 seluruh kader Partai Demokrat, unsur pimpinan di berbagai tingkatan Partai Demokrat termasuk juga simpatisan melaksanakan hal yang sama juga, yaitu yang pertama mengikuti arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat yang kami sebut dengan Komandan Korps, atau dengan kata lain apel siaga. Dan itu telah kami laksanakan tadi secara serentak di seluruh Indonesia. Selesai tadi, setelah mengikuti kegiatan tersebut, dilanjutkan lagi dengan kegiatan jumpa pers. Ketua Umum menyampaikan kondisi kekinian terkait dengan gerakan-gerakan masif dan juga rapi tersusun dilaksanakan dengan baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merusak demokrasi di negara ini. Dan itu telah dilaksanakan tadi oleh Ketua Umum Partai Demokrat di Jakarta. Karena itu kami juga lewat kesempatan ini, sebelum melaksanakan secara bersama-sama menyerahkan surat terkait dengan kegiatan-kegiatan oleh Muldoko CS ke Pengadilan Negeri Kalabahi, lewat kesempatan ini perlu kita duduk bersama untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan sikap Partai Demokrat Kabupaten Alor. Dan karena itu, lewat kesempatan ini, sebentar kami akan pergi untuk menyerahkan sikap dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat. Kami semua dari unsur pimpinan ada, termasuk juga sekali lagi dari unsur Dewan Pimpinan Pusat, Pak Abdullah Apa, yang tentunya menjadi calon anggota DPR RI, dan juga Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Bapak Denny Lalitan yang adalah calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, perlu kami sampaikan kronologis dan juga timeline dari gerakan-gerakan oleh pihak Muldoko CS dan juga kami dari Partai Demokrat melalui Dewan Pimpinan Pusat, yaitu pada tanggal 3 Maret 2023 permohonan peninjauan kembali Muldoko didaftarkan ke Mahkamah Agung via Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Pada tanggal 9 Maret 2023, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menerima kopi dokumen resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negeri terkait peninjauan kembali Muldoko CS, dan Partai Demokrat diberikan tenggang waktu maksimal 30 hari sejak tanggal 6 April sampai dengan waktu nanti kurang lebih 30 hari untuk menjawab gugatan, ya, untuk menjawab gugatan atau kontra memori dimaksud. Kemudian pada tanggal 3 April 2023, tim hukum Partai Demokrat akan menyerahkan dokumen kontra memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Tanggal 14 April 2023 diperkirakan berkas
peninjauan kembali dari Pengadilan Tata Usaha Negeri di Jakarta diterima oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 diperkirakan Mahkamah Agung akan membentuk majelis hakim kurang lebih 2 minggu. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023 diperkirakan Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan. Itu sedikit timeline yang perlu kami sampaikan untuk diketahui. Yang berikut perlu kami sampaikan materi peninjauan kembali yang diajukan oleh Muldoko CS dengan dalil-dalil atau novum atau bukti baru sebagai berikut. Yang pertama, dokumen berupa berita media massa yang dipersepsikan oleh mereka, dalam hal ini Muldoko CS, bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 dibahas di luar dari Kongres. Yang kedua, surat keputusan hasil KLB ilegal tentang perubahan dan perbaikan ADART. Yang ketiga, surat keputusan hasil KLB ilegal tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2020. Surat keputusan hasil KLB ilegal tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2020-2021. Yang keempat, dokumen berupa berita media massa terkait pertemuan Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Ketua Umum AHY didampingi para ketua DPD seluruh Indonesia yang tentunya mereka adalah pemilik suara sah yang dipersepsikan sebagai bentuk intervensi. Ini 4 dalil novum yang menurut Muldoko CS ini penting untuk dilakukan peninjauan kembali. Sekali lagi, terhadap novum atau 4 hal tersebut di atas ini, maka Partai Demokrat perlu mengambil sikap. Karena itu terhitung hari ini tanggal 3 April 2023 serentak di seluruh Indonesia kami melakukan kegiatan seperti sebagaimana saya sampaikan tadi. Kami akan juga selepas ini menyampaikan surat ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kalabahi. Saya pikir ini beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan lewat kesempatan jumpa pers ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih, dan pada akhir dari kebersamaan kita ini, pertemuan ini, saya akan menyerahkan dokumen surat tentang permohonan perlindungan hukum dan juga keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Kepala Bidang Hukum untuk bisa melaksanakannya secara teknis. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.